Ya, seperti biasa agenda mingguan kami malam ini CNN Indonesia Newscast akan membedah sejumlah isu dari kacamata editorial media melihat isu yang mencuat selama sepekan terakhir. Mulai dari polemik lampu hijau mudik, kemudian ada penunjukan PJ Gubernur oleh Presiden Joko Widodo, hingga insiden tim bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari laga All England. Kita akan bedah satu persatu pada malam hari dari para senior di kacamata editorial view. Malam hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber dari kacamata ataupun perspektif media. Ada Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV, dan juga Mas Elvan dari Sutrisno, Wapemret Detik.com. Selamat malam Mas Elvan, Mas Revo, senang bertemu kembali setiap minggu dalam editorial view. Selamat malam, Rehat. Baik. Kita akan bahas yang pertama, Mas Elvan dan juga Mas Revo, ini soal PJ Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai ekses ataupun dampak dari revisi Undang-Undang Pilkada yang batal dilakukan. Karena artinya ada jeda waktu, kemudian itu diisi oleh PJ Gubernur yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Mas Elvan, melihat penunjukan PJ Gubernur ini, dikhawatirkan sejumlah pihak ini menjadi tools untuk kepentingan politik, dikhawatirkan ada potensi ke arah sana misalnya. Bagaimana editorial Detik.com melihat soal penunjukan PJ Gubernur ini, Mas? Saya kira beberapa waktu lalu sempat terjadi perdebatan keras di Senayan ya, Reinhardt, ya, soal undang-undang pemilu, ya kan? Di mana bahkan di partai pengusung Jokowi terjadi perbedaan pendapat. Nasdem misalnya sempat menginginkan agar pemilu tidak serentak 2024. Ya, tarik-menarik kepentingan soal pemilu 2024 tidak lepas dari persoalan PJ Gubernur ini sebetulnya, Gubernur dan Bupati ya. Karena memang isu santer di internal partai koalisi bahkan gitu. Mereka ada kekhawatiran apabila pilkada serentak di 2024 otomatis akan banyak sekali penunjukan PJ Gubernur dan Bupati atau Wali Kota yang jangkanya itu sangat panjang. Misalnya DKI Jakarta itu dari 2022 nanti sudah ditunjuk. Jadi dia sekitar 2 tahun lebih gitu kan, 2 tahun lah. Itu cukup panjang untuk seorang PJ Gubernur. Kemudian karena itu juga ada kekhawatiran di antara partai-partai dan ini yang menarik jelas di koalisi juga ya, karena terjadi perbedaan pendapat walaupun akhirnya mereka balik arah gitu ya, ikut partai-partai besar. Sebenarnya kekhawatirannya adalah nanti PJ Gubernur ini menjadi seperti komoditas politik gitu untuk partai yang menguasai di situ gitu. Kita kan tahu PJ Gubernur nanti akan dipilih oleh Presiden, ya, diusulkan oleh Mendagri gitu kan. Kemudian mungkin Presiden akan membentuk tim penilai akhir dan nanti Presiden yang akan memutuskan gitu kan. Kemudian dari Bupati dan Wali Kota itu kan nanti Mendagri, usulan dari Gubernur, tapi yang eksekusi adalah Mendagri. Kita tentu tahu kan kekhawatirannya kan di situ gitu. Ketika suara-suara yang sebelumnya kepala daerah itu dipilih oleh rakyat kemudian dipilih oleh Presiden dan juga oleh Mendagri. Ini kan kemudian jadi kritik dari masyarakat yang kedepankan demokrasi dan juga dengan partai-partai yang khawatir. Karena kalau sebuah partai pada akhirnya ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian memegang kendali sangat banyak kepala daerah, tentu itu jelas berimbas kepada hasil pemilu legislatif dan otomatis dengan pilpres. Dan itu terjadi pada pemilu lalu, di mana Nasdem itu suaranya signifikan naik karena dia punya banyak sekali kepala daerah dan itu strategi dia. Dan kalau situasi kayak gini menjadi kita harus sama-sama mata kita mengawasi. Artinya bahwa pernyataan Pak Mendagri bahwa memastikan bahwa PJ kepala daerah nanti akan netral dan dipilih benar-benar netral dan benar-benar profesional itu harus kita ikuti betul. Demikian juga oleh keputusan Presiden terkait dengan PJ Gubernur nanti, Reinhardt. Oke, menarik Mas Revo, mata kita harus mengawasi. Untuk itu kita juga beberapa hari yang lalu Newscast juga sempat mengangkat topik ini. Kita juga mewawancarai dari Kemendagri ya, Pak Bahtiar, Dirjen Politik dan juga Pemerintahan. Saat itu kemudian Kemendagri menegaskan bahwa ini bukan praktik yang baru. Sebenarnya ini hal yang sesuai dengan undang-undang. Betul demikian, tapi memang yang berbeda adalah ini karena durasinya agak cukup lama, yang tadi juga Mas Elvan katakan. 1 sampai dengan 2 tahun, apalagi beberapa provinsi kemudian magnitudenya secara politik cukup besar. Bagaimana kita mengawasi soal PJ Gubernur ini, Mas Revo, karena bisa jadi kemudian ada pihak-pihak yang diuntungkan secara politik. Ya, karena terima kasih. Memang tadi disampaikan gitu ya oleh Mas Elvan itu bahwa ketika nanti kita pemilu itu dilakukan secara serentak pada tahun 2024, artinya akan ada banyak gitu dari daerah-daerah yang kepala daerahnya akan habis masa jabatan gitu ya, periode 2022 dan 2023 gitu. Kalau saya tidak salah ingat gitu ya, seingat saya ada 272 daerah yang
nantinya akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya ini juga akan ditunjuk oleh Presiden gitu ya. Dan artinya berarti pada rentang waktu 2022 sampai 2024 tersebut, pemerintah harus menyediakan 272 pejabat eselon 1 atau mungkin juga eselon 2 yang akan ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah. Gitu. Dan ini memang akan memunculkan beberapa orang menaruh kecurigaan bahwa dengan adanya penunjukan ini maka daerah-daerah tersebut bisa terkontrol oleh atau oleh yang saat ini berkuasa gitu ya. Tapi yang kondisi yang nanti tahun 2024 itu terjadi, jika memang undang-undang pemilu ini masih sama seperti sekarang, artinya tahun 2024 itu akan restart semuanya gitu, karena masa jabatan dari Presiden Jokowi tentu akan berakhir dengan 2 periode, kecuali ada perubahan undang-undang ya, perubahan konstitusi. Tapi jika itu tetap seperti sekarang, artinya sebenarnya bisa dikatakan tidak ada begitu kepentingan yang terlalu bagaimana gitu ya, kalau misalkan karena toh nanti pemerintahan akan berganti dengan orang yang sosok yang baru. Tidak ada petahana ya, taruhlah hitungannya berarti semuanya akan menjadi calon baru gitu ya. Kecuali memang partai politik. Kalau partai politik tentu akan ada tarik ulur gitu ya, tarik ulur dari semua partai politik yang saat ini duduk dalam pemerintahan untuk menempatkan kader-kadernya. Tapi kita tentu harus yakin gitu ya bahwa semua penunjukan dari PJS ini akan melewati proses-proses yang diawasi oleh banyak pihak. Gitu. Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri akan diawasi oleh parlemen, oleh legislatif, dan juga oleh kita. Gitu. Artinya tidak bisa juga sembarangan gitu menempatkan kader ASN atau pejabat yang akan duduk sebagai pejabat sementara tersebut dari kalangan yang sembarangan, Reinhardt. Jadi memang benar tadi dikatakan oleh Mas Elvan bahwa kita media juga harus ikut mengawasi karena periodenya cukup panjang, sekitar 20 bulan ya harusnya ya, kurang lebih 20 bulan paling lama untuk masa jabatan PJS itu, Reinhardt. Mas Revo, menarik karena kalau pernyataan Kemendagri kemudian juga menegaskan nanti Presiden tampaknya akan membuat semacam TPA gitu, tim penilai akhir. Nah ini apakah sudah cukup sebetulnya Mas Revo untuk bisa memfilter atau bisa mengurangi kecurigaan atau potensi adanya kepala daerah yang PJS yang bisa jadi kemudian partisan karena ada daerah-daerah katakanlah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ini kan semua lumbung-lumbung suara semua ini, apalagi kalau kita bicara 2024. Cukup tidak ada TPA itu atau filternya harus bagaimana kalau media melihat itu, Mas Revo? Ya, ini kan sebenarnya tadi dikatakan juga ya bahwa ini bukan hal baru, bahwa di tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada semacam ini gitu. Ada beberapa daerah yang memang akan jabat oleh PJS atau pejabat sementara, atau pejabat gubernur gitu ya, PJ gubernur atau PJ bupati, wali kota ketika ada rentang waktu tertentu gitu. Jawa Barat, gitu ya, kemudian Jawa Timur juga pernah. Beberapa kota-kota besar termasuk Jakarta juga pernah gitu. Artinya sebenarnya ini bukan hal baru. Benar, ini bukan hal baru. Cuman memang dalam rentang waktu 2022 sampai 2024 itu jumlahnya yang banyak, yang masif. Kalau memang terjadi nanti ada tim penilai akhir gitu ya, tim penilai yang akan mengawasi penunjukan ini dari internal pemerintahan, maka ini adalah hal maju yang harus kita apresiasi karena dengan begitu kita berharap yang ditunjuk menjadi pejabat gubernur, pejabat wali kota atau pejabat bupati itu bukan orang sembarangan dan sudah ada kondite yang bagus selama ini, yang selama dia menjabat di posisinya gitu. Ada kondite, ada kinerja. Jadi berdasarkan based on penilaian kinerja. Kalau memang itu yang dijalankan, maka setidaknya itu bisa mengurangi potensi-potensi yang tadi karena kita akhirnya bisa tahu bahwa yang ditempatkan adalah kader-kader terbaik dan bukan orang-orang yang selama ini partisan. Toh dengan era sekarang ya, era keterbukaan informasi yang seperti saat ini terjadi, kita begitu mudah bisa menelusuri rekam jejak seseorang, maka sebenarnya kita semua bisa menjadi mata
mata apa ya untuk mengawasi. Publik pun bisa mengawasi secara langsung gitu ya. Dan jika ada penilaian-penilaian pasti bisa kita sampaikan lewat saluran-saluran yang ada, Reinhardt. Oke, baik. Mas Elvan, sebagian kemudian juga menilai dari sebagai dampak secara politik revisi Undang-Undang Pilkada yang batal ini, tentu penunjukan ini ada pihak-pihak yang diuntungkan secara politik, apalagi berkaitan dengan 2024 misalnya. Apakah itu juga perlu kita antisipasi atau sebetulnya pihak-pihak yang diuntungkan itu memang benar-benar ada atau bagaimana dari kacamata Anda? Saya kira kalau dari kerasnya tarik-menarik undang-undang pemilu ya, yang soal pilkada 2024 ya, itu kan kencang banget tarik-menariknya ya, banyak sekali kepentingan di situ. Taruhlah misalnya dari satu sudut, mana itu dikaitkan dengan pilpres untuk mengganjal seorang Anies Baswedan, itu baru satu sisi, itu sudah ramai sekali. Ada sisi lain tentang kekhawatiran dari partai-partai ya, yang khawatir kalau nanti ada partai yang beruntung, yang diuntungkan dengan penunjukan PJ kepala daerah ini. Itu ada sisi kedua gitu kan. Dan apa namanya, adalah satu sisi lagi adalah kekhawatiran dari masyarakat yang pro dengan demokrasi, yang merasa kok ada kepala daerah yang masa jabatannya 2 tahun, PJ kok masa jabatannya 2 tahun gitu. Itu kan sesuatu yang lucu gitu, itu cukup lama untuk seorang PJ. Itu hampir setengah dari masa jabatan kepala daerah definitif. Karena itu menurut saya, kalau memang pemerintah, seperti disampaikan Pak Mendagri mau secara clear bahwa PJ kepala daerah ini adalah nantinya orang yang profesional, netral ya. Netral ini penting, ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Ya kalau sudah bisa netral dan profesional menurut saya begini saja. Kita usulkan begini jadi kepala daerah yang akan ditunjuk itu kan sudah melalui TPA, maka head to head kan dia dengan kepala daerah yang saat ini. Bisa DKI calonnya dari Jokowi siapa, dari tadi Mendagri ke Presiden, Jokowi calonnya siapa, kemudian dihadapkan dengan Anies seperti debat terbuka gitu loh. Itu penting untuk meyakinkan publik apakah kepala daerah yang baru PJ ini yang masa jabatannya hampir setengah dari kepala daerah definitif itu punya visi yang atau bisa meneruskan atau punya rencana kerja yang jelas. Kenapa ini penting? Bukan tentang Jakarta ya, ada Jawa Barat, gitu, ada Jawa Tengah juga. Ini penting karena terlepas dari kepentingan politik yang dikhawatirkan oleh banyak pihak ini, sebenarnya lebih besar adalah kepentingan masyarakat, Reinhardt. Dan menjadi tanggung jawab presiden, pemerintah untuk memastikan bahwa siapapun PJ kepala daerah itu adalah mereka-mereka yang bisa melayani masyarakat dengan baik, membangun dan satu visi dengan presiden. Begitu Pak Reinhardt. Baik, Mas Revo, perlukah kemudian nanti atau ke depan presiden juga menjelaskan kepada publik mengapa kemudian memilih orang-orang tertentu misalnya si A, si B, si C misalnya kepada masyarakat, karena kan ini berkaitan juga tadi Mas Elvan katakan ini kepentingan publik juga ada di sini sebetulnya, selain soal demokrasi tapi juga soal pelayanan juga kepada masyarakat, karena 2 tahun itu seorang PJ bisa melakukan banyak hal. Ya kalaupun bukan presiden menjelaskan, kayaknya Menteri Dalam Negeri lah ya yang menjelaskan gitu ya. Memang kan ini ada 270-an kepala daerah yang akan dijabat oleh PJ gitu, pejabat yang ditunjuk gitu. Kalau memang harus menjelaskan, saya rasa ya kalau misalkan presiden harus menjelaskan 271 atau 272 ini ya akan habis waktu juga gitu Reinhardt ya. Tapi setidaknya Menteri Dalam Negeri selaku kementerian yang bertanggung jawab untuk menunjuk ini yang harus menjelaskan. Kenapa si A misalnya ditunjuk menjadi pejabat gubernur misalnya di 2022 ya, kemudian orang B gitu untuk menjadi pejabat di daerah X misalnya seperti itu. Yang jelas kalau misalkan tadi memang diuntungkan, memang paling banyak yang diuntungkan adalah pemerintahan sebenarnya, pemerintahan secara luas Reinhardt. Karena kalau misalkan dengan menunjuk pejabat itu, maka pemerintah itu bisa menunjuk orang-orang yang lepas, yang tidak berkaitan dengan politik, dengan partai politik. Artinya di 270-an daerah tersebut semuanya bisa fokus pada pelaksanaan pemerintahan tanpa harus diribetkan dengan urusan-urusan maju di urusan politik. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kita berkaca pada layanan publik, harusnya gitu ya, kalau menurut saya harusnya yang diuntungkan adalah publik, karena pemerintahan pada era tersebut pada dua tahunan itu, 2 tahun kurang ya, hampir 2 tahun itu akan diduduki oleh orang-orang profesional selama ini, ASN profesional yang harapkan tidak repot-repot atau tidak riweh dengan urusan
pemilu 2024 karena kan bukan diisi oleh kader partai politik, Reinhardt. Baik. Harusnya diuntungkan ini adalah kita. Kalau misalkan yang ditunjuk adalah orang yang betul, orang yang baik dan orang yang benar, the right person in the right place lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau salah tunjuk, salah kelola, ya yang repot adalah publiknya. Ini catatan yang memang kenapa kita semua harus mengawasi, sehingga ditunjuk menjadi PJ adalah orang yang tepat di pemerintahan daerah tersebut, sehingga dia juga bisa fokus untuk layanan-layanan publik di selama 20-an bulan menjelang pemilu, tanpa dianya sendiri harus ikut ribet dengan urusan pemilu. Ribet itu dalam artian pencalonan ya, pencalonan untuk urusan pemilu, baik dari untuk kepala daerah maupun untuk pemilu nasionalnya. Baik, karena ini berkaitan dengan kepentingan publik, berkaitan juga dengan demokrasi kita, mari kita akan kawal bersama terkait dengan penunjukan ini nanti seperti apa yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga terutama nama-nama atau orang-orang yang kemudian ditunjuk terutama di level gubernur agar ini bisa bebas ataupun lepas dari kepentingan politik partisan. Yang juga berkaitan dengan publik, Mas Revo dan juga Mas Elvan, adalah ketika Menhub memperbolehkan mudik Lebaran 2021. Sementara Satgas berkata sebaliknya. Jadi agak kontra ini. Bagaimana kita menyikapi atau mengkritisi soal kebijakan soal mudik 2021 ini? Pandangan media seperti apa? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.